Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga aktivitas dan kegiatan kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa terkirimkan kepada uswah hasanah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada malam yang berbahagia ini tentu saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Ustadz saya, Masya Allah. Kita sapa dulu, tentu tidak asing lagi nama beliau ini. Ustadz Muharram Al-Fatih SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin bisa disapa kepada para pemirsa yang menyimak video. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun kita berada. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita sangat bersyukur kepada Allah bisa bersama-sama mendengarkan wejangan atau nasihat, tentunya tidak lepas dari apa yang kita hadapi di masa-masa sekarang bersama ya saudara saya Izul Muslim ya. Baik Ustadz, Masya Allah. Dari beberapa pekan kemarin kita sudah membahas ya tentang problem permasalahan, dan kali ini Ustadz kita membahas tentang politik ini Ustadz. Oh iya, Ini iya. kan sudah dekat ini pemilihan gubernur, Masya Allah. bupati. Mantap ya. Nah, ini saya rasa menarik ini Ustadz. Ya. Iya, iya. Baik iya. Ustadz, saya mulai ini Ustadz. Iya. Ini kira-kira Ustadz, bagaimana cara kita untuk menjaga ini ukhuwah ini supaya tidak renggang? Ini kan para ikhwah karena perbedaan pendapat sehingga tidak lagi mau menjalin silaturahmi Ustaz. Bagaimana Masya ini Ustaz? Allah. La haula la quwwata illa billah. Baik ya, jadi bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula la quwwata illa billah wa ba'd. Yang pertama adalah ya, biarpun kita berbeda, Iya, berbeda pandangan, baik. berbeda pilihan, tetapi kan kita adalah bersaudara ya. Iya, Nah, perbedaan itu biasa ya, perbedaan itu biasa, terus pilihan juga itu biasa ya. Yang luar biasa itu adalah bagaimana kita berbeda tapi kita tetap bersama, tetap ya, bersama ya. tetap bersama. Nah, itulah ukhuwah. Jadi kita harus tetap menjaga ukhuwah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Iya, Ya, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan kalian tafarraqu, saling cerai-berai. iya. Ya, dilarang cerai-berai, saling bermusuhan dilarang. Ya, tetap walaupun kita memilih apa yang kita pilih, Iya. ya, maka tetaplah tersenyum dengan orang lain. Iya, tetap ya. dijaga yang namanya silaturahmi. Tetap dijaga yang namanya silaturahim. Iya, Dan tetap memberikan hadiah Masya Allah. ya kepada saudara kita. Itulah yang namanya ukhuwah ya, wallahu alam. Ya. Baik Ustaz. Saya lanjut Ustaz. Ya. Bagaimana ini kira-kira Ustaz kita menyikapi orang yang berbeda pilihan dengan kita? Iya, baik. Nah, Masya Allah. Luar biasa ini, iya. semakin mendalam ini ya. Iya. Ya, baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara pribadi saya tentu mungkin pandangan orang lain juga beda ya. Iya, kan ya. setiap orang kan Malum berbeda. kalau kita berbeda juga dalam berpikir, dalam berpendapat itu wajar. Iya, Ya. wajar. Nah, tetapi kewajaran kita yang harus kita pikirkan bahwa masa depan kehidupan kita. Ya. Setelah pilihan selesailah masalah. Ya. Selesai si fulan jadi baik itu jadi desa, ya, baik itu jadi bupati, baik itu jadi gubernur, tetap mereka sendiri yang akan merasakan bagaimana rasa-rasa desanya, rasa-rasa bupatinya, rasa-rasa gubernurnya. Nah, kita sebagai masyarakat biasa ya tentu tetap akan merasakan kepemimpinannya ya. Tetapi namanya sepupu, namanya om, namanya tetangga, kita ini kan harus selalu bersama ya, kita harus selalu saling ketemu. Nah, tidak enak rasanya kalau hanya waktu sehari yang membinasakan kepada ukhuwah yang selama-lamanya ya. Makanya bagaimana cara kita dalam menghadapi
perbedaan, ya, walaupun kita memilih misalkan eh, nomor satu, ya, kita pilih nomor satu. Ada juga yang memilih nomor dua, ya. Iya. Simpanlah di hati kita, Hmm. bawalah dia di TPS, ya. Iya. Ya, nanti dibuktikan di situ yang mana yang kita harus pilih. Kan Ya. tidak bagus juga kita memaksakan orang. Iya, kalau kita misalkan punya pilihan nomor satu, lalu kemudian kita menggibah nomor dua, Iya. itu kan dosa. Dosa. Nah, nomor dua juga ketika dia terpilih menjadi nomor dua, lalu kemudian menggibah nomor satu, kan tidak boleh. Iya. Ya. Nah, bagaimana kita bersikap baik terhadap semua ini, maka diam-diam saja. Iya. Ya. Artinya saling mengingatkan juga menguatkan. Saling mengingatkan dan menguatkan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iya. Ya, tidak beriman seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Iya. Jadi tetaplah menjaga ukhuwah, ya, walaupun kita berbeda pandangan. Jadi perbedaan itu jadilah perbedaan dua mata gunting, Ustaz. Iya. Ya. Apa itu, Ustaz? Dua mata gunting itu, coba perhatikan gunting. Iya. Berbeda tapi tidak saling makan. Ya. Iya. Justru Ya. di situ dia saling menguatkan. Iya. 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 Masya Allah. Jadi kalau kita berbeda, kemudian berbeda kita di luar mata gunting, itu biasanya akan saling mencari-cari kesalahan. Iya, Nah, iya, iya. inilah yang dilarang. Hmm. Ya wallahu alam. Ya. Masya Allah. Terus kalau kita misalkan tahu bahwa kita sudah itu yang kita pilih, Iya. itu misalnya, Mm-mm. maka jangan terlalu mempublikasikan sehingga kemudian orang yang lain itu kecewa dengan kita. Iya. Ya. Sebenarnya seperti itu, Ustaz. Ya. Ya. Kecuali ya mungkin salah satu orangnya, ya, yang memang telah diutus untuk menjadi seorang politis, ya, dalam sebuah pemilihan. Ya, kalau memang dia diutus dan digaji dan itu kerjanya memang untuk mempublikasikan itu, itu wajar saja untuk dia. Tapi kalau kita, ya, kita sebagai masyarakat biasa, ya, seharusnya dalam hal tersebut tidak boleh menjadi hal membuat kita berpisah antara satu sama lain. Jadi kita ini bersaudara, ya, kita bersaudara, ya. Kasihanlah kita kalau masalah begini saja, ya, kita saling menjatuhkan satu sama lain. Ya. Makanya dalam satu perkataan ulama kita, jadilah kalian tangan, jangan kalian jadi telinga. Ya. Iya. Karena kalau telinga itu sakit telinga kiri, mustahil telinga kanan akan datang pergi menjenguk. Ya. Tapi jadilah kalian tangan, ketika tangan kirinya sakit, iya, nah, maka tangan kanannya datang, ya, menjenguk, saling memperbaiki. Nah, itulah makna daripada ukhuwah dan menyikapi yang namanya perbedaan. Iya. Kan sudah jelas firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Iya. Seorang mukmin atas mukmin lainnya itu bersaudara. Saudara, betul, ya. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Iya, masalah. Nah, apabila kalian berbeda pendapat, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Saling mendamaikan. Iya, mendamaikan. Ya? Jadi bukan saling rusuh, iya, ya? saling rusuh, saling bermusuhan, ya. Kasihan, ya. Iya. Apalagi saling menjelek-jelekan antara paslon yang ini. Iya. Kan tidak bagus, ya, tidak baik. Iya. Baik, Ustadz. Saya rasa sangat menarik ini, Ustadz. Kemudian, Ustadz, ini, Ustadz. Iya. Bagaimana kira-kira ini, Ustadz, hukumnya, ya, mengambil barang kembali karena ternyata paslon ini ketika pemilihan bukan dia yang terpilih, Ustadz. Ya Allah, ada begitu ya? Iya, ada. Dan bahkan viral di media sosial, Ustadz. Ada bahkan itu lokasinya dia ambil kembali. Ya Allah. Karena tidak sesuai dengan, tidak sama dengan pilihannya, begitu, Ustadz. Ya. Bagaimana kira-kira pendapatnya? Nah, baik. Jadi disinilah yang pertama, semuanya serba harus selalu. Yang pertama, kalau kita berada pada tempat orang, ya, kita sudah berada pada tempat orang dan kita memang diamanahkan untuk menjaga sebuah lokasi orang,
dan kita tahu bahwa pemilik lokasi ini dia tidak seperti pilihan kita, pilihannya, maka kita juga harus menjaga perasaannya, ya. Nah, terus yang kedua, kita juga yang sudah memberi harusnya tidak boleh mengambil kembali. Apalagi mungkin-mungkin. Iya, apalagi mungkin. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 hal manusia yang tidak akan disapa oleh Allah pada hari kiamat. Satu diantaranya adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya. Iya, tidak disapa ya. Tidak disapa. Misalnya dia sudah kasih orang, dia minta lagi. Atau dia ungkit-ungkit bahwa saya yang pernah kasih. Itu kan menyakitkan hati. Kita saja sesama manusia kalau tidak disapa, pasti Iya. sakit hati. Oh, sakit hati. Yang keselamatan juga susah. Iya, Masya Allah. Makanya para pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ya sudah berusaha semaksimal mungkin ya bekerja dengan baik, serahkan kepada Allah. Iya. Nah, terus yang kedua, jangan sampai-sampai kita menyakiti saudara kita ya atau mengambil hak yang sudah kita berikan kepada orang lain. Iya. Karena itu kan dosanya besar ya. Iya. Salah satu di antara orang yang tidak disapa oleh Allah adalah orang yang sudah memberikan sesuatu kemudian dia mengambil kembali. Karena hak milik, jika barang tersebut adalah milik Anda atau milik kita, Iya. ya tidak ya memberikan izin untuk mengambilnya atau mengambil barang tersebut kecuali kalau orang itu sudah mengizinkan kepada kita. Jadi inilah penyakit hari ini. Saya biasa memperhatikan orang ketika sudah tidak terpilih, ya dia kembali mengambil yang sudah diberikan. Nah, itu berarti selama dia memberi, dia memang dalam hatinya tidak ada ketulusan dalam memberi. Ya. Jadi kalau ada ketulusan dalam memberi, kita akan selalu berserah diri kepada Allah bahwa ya itulah usaha saya dan mungkin inilah takdir saya. Ya. Jadi tak usah kita mengambil kembali apa yang sudah kita beri ya kepada orang lain, karena akan merusak kembali pahala yang sudah kita berikan kepada orang lain. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Ya. Masya Allah. Baik Ustaz. Ya. Ini pertanyaan terakhir ini Ustaz. Iya. Ya. Apa kira-kira yang solusi Iya. Ustaz menghadapi pemilihan yang aman dan kondusif? Iya, baik. Ya, supaya tidak ada lagi rasa dengki, rasa benci. Kan yang kita inginkan adalah adanya rasa aman, ya. Jadi Iya. seperti itu, Ustaz. Bagaimana kira-kira ini Ustaz Iya. solusinya? Jadi yang pertama yang kita harus ya miliki bagi seorang mukmin, wallahu alam. Tentu ini pendapat pribadi kami. Iya. Iya, yang pertama itu adalah sikap terbuka, ya. Kita menyampaikan secara kepersaudaraan, Iya. bahwa mohon maaf ya, saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya pilih ya. Iya. Tetapi insya Allah di tempat pemilihan nanti disitulah kita akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita ya. Yang kedua yang harus kita jaga adalah selalu menjaga yang namanya sikap-sikap yang berlebihan. Iya. Ya, misalkan kita punya pilihan, tak perlu kita menyampaikan terlalu arogan terhadap orang lain bahwa ini kita pilih dan jangan pilih ini begini dan seterusnya, karena tentu orang lain juga ingin dihargai sama dengan seperti apa yang kita yang pilih. Kemudian yang ketiga adalah ya selalu menjaga silaturahim, ya silaturahim yang bagus, ya menjaga silaturahim, yang menjaga komunikasi yang baik, dan kemudian yang keenam adalah ya selalu menjaga emosi, ya emosi kita. Iya. Karena orang yang beriman itu wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas, ya suka menahan emosi dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Nah, iya seperti itu. kadang biasa Ustaz yang membuat orang emosi ini karena adanya perdebatan yang terlalu berlebihan. Ya, betul. Sehingga Jadi, emosional itu tidak lagi terkontrol. Kan ada nasihat dari Salaf Soleh, jangan pernah mengambil keputusan pada saat engkau marah. iya betul. Masya Allah. Karena ya pasti akan justru memperbanyak lagi Iya. masalah. Jadi seperti itu mungkin Ustaz. Iya betul. Jadi memang salah satu di antara
hal yang harus kita jaga adalah membicarakan sesuatu itu harus dengan santun, ya. Santun artinya gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata yang bisa menyinggung orang lain. Ya, karena setiap kata-kata yang kita ungkapkan itu ya bisa saja menyinggung orang lain. Ya, jadi kalau bukan kita seorang pemilih yang praktis, ya pemilih yang ya memang berada di ring satu dalam pemilihan, maka cukuplah kita sebagai masyarakat yang aman, ya. Tak perlu kita terlalu terbawa dengan emosi, terbawa dengan arogan, tetap kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu menjaga kasih sayang di antara kita. Bahwa Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman ya seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Masya Allah. Ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lagi untuk berbincang-bincang. Saya ucapkan syukron kasiran. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Jadi bagi teman-teman, mari untuk kita menjadi pemilih yang aman dan kondusif. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.